Perkenalkan, nama saya Deandra Julian Rahenda dari kelas IF21A. Di sini saya akan membuat rangkaian komponen sensor gas menggunakan Arduino di Tinkercad. Langsung aja ke Tinkercad. Di sini kita buat sirkuit baru di Tinkercad. Di sini kita ke komponen, kita ke AL. Di sini komponen yang dibutuhkan yang pertama yaitu ada Arduino. Mana kita cari Arduino. Nah, ini dia Arduino. Kita masukkan Arduino. Kita masukkan di sini. Lalu ada breadboard. Kita masukkan breadboard. Kita masukkan. Lalu ada sensor gasnya, yaitu MQ2. Di sini sensor gasnya kita masukkan ke breadboard. Lalu ada resistor 220 ohm 3 buah. Resistor di sini kita ubah resistornya jadi 220 ohm. Kita butuh 3 buah. Kita paste. Udah ada 3 buah. Lalu LED merah dan hijau. Pertama kita LED merah kita masukkan di sini. Kita putar. Lalu ada LED warna hijau. Kita ubah ini jadi warna hijau. Nah, komponennya sudah, langsung saja kita rangkai ya. Di sini saya akan merangkainya. Pertama untuk resistor. Di sini resistor kita taruh di kaki plus atau anode. Kaki plus dari LED. Di sini kita taruh resistor ini juga. Lalu resistor yang satu ini kita taruh di sensor MQ2-nya. Nah, untuk penggunaan atau untuk naruh si resistor ini di sensor gasnya, apabila kita naruh di atas sini, berarti kita menggunakan inputan yang ada di atas ini sebagai inputan dari analog ke gas sensornya. Kalau misalkan kita taruh di bawah, berarti kita pakai pin yang ada di bawah pada sensor gasnya. Di sini saya akan menggunakan sensor yang bawah, pin sensor pin yang bawah. Di sini yang pin B1 kita kasih resistor lalu dihubungkan ke ground. Untuk yang B2 kita hubungkan ke pin analog yang ada di Arduino. Langsung saya di sini naruhnya di A0 ya. Kita ubah warnanya jadi warna oranye. Terus untuk H2 ini sebagai ground. Kita taruh di sini, kita ubah warnanya jadi black biar tahu itu. Nah, untuk pin yang A1, H1 dan A2 ini kita hubungkan ke plus ya, ke jalur plus. Di sini bisa 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 seperti ini. Jadi satu-satu hubungkan ke ground atau bisa di paralel. Contohnya seperti ini. Jadi A1 kita hubungkan ke H1, lalu H1 kita hubungkan ke A2. Nah, seperti itu. Itu jadi paralel, kita ubah warnanya jadi warna merah. Kita ubah jadi warna merah. Nah, sudah. Lalu di sini untuk LED warna hijau kita gunakan digital pin pada Arduino. Di sini saya akan menggunakan pin 2 untuk warna hijau. Warna hijau kita gunakan pin 2. Kita atur posisinya.
Sudah lurus, kita ubah warnanya jadi warna kuning. Lalu untuk LED warna merah ini saya akan gunakan pin 3. Kita atur di sini, atur posisi begini, begini, begini. Kita ubah warnanya jadi warna hijau. Nah, lalu untuk kaki yang minusnya ini, untuk katode, kaki katode atau kaki minusnya, kita hubungkan ke ground. Di sini kita ubah jadi warna hitam, karena hitam itu biasanya digunakan untuk ground. Nah, lalu di sini kita akan menghubungkan pin yang 5 volt ini ke breadboardnya ya. Di sini saya akan menghubungkan ini. Nah, ini ke lin- papan. Kita ubah jadi warna merah. Nah, jadi jalur ini nanti akan terisi dengan 5 volt dari Arduino. Terus kita kasih ke sini. Ini ground, kita hubungkan ke breadboard yang minus. Atur posisinya, terus diubah warnanya jadi hitam. Biar tahu bahwa jalur yang hitam ini dia ground, yang merah ini dia plus. Dan lalu kita hubungkan, nah kita hubungkan yang atas ini ke yang bawah. Nah, gitu. Biar jalur ini juga punya 5 volt. Kita ubah warnanya jadi warna merah. Nah, untuk ground juga sama, kita hubungkan ke ground yang di sini, yang di bawah. Atur posisi, nah kita ubah jadi warna hitam. Nah, seperti ini. Ini untuk rangkaiannya, rangkaian sensor MQ2 pada Arduino ditingkatkan. Setelah rangkaian jadi, langkah selanjutnya kita ke kode. Kita masuk ke kodenya, kita coding. Ini dihapus, ini dihapus, ini kita hapus. Nah, langkah awalnya untuk membuat kode ini, kita kasih tahu dulu nih, pin yang pin di Arduino yang dipakai ini mana aja nih. Kayak contohnya ini nih. Digital pin 2, 3, terus ada analog input A0. Di sini kita kasih tahu. Biasanya saya menggunakan define untuk memberitahu bahwa variabel dari, misalkan di sini saya ngasih nama variabelnya apa ya? LED, misalkan LED hijau, pin itu dia pakai digital pin 2. Nah, lalu kita copy di sini buat jadi hijaunya kita ubah jadi warna jadi merah. Nah, merah di sini menggunakan 3 sesuai sama yang ada di Arduino di sini 3. Nah, untuk analog input hampir sama. Hampir sama kayak yang digital pin. Bedanya tinggal di sini kan analog input ada A0, A1 sampai A5. Tinggal kita tambahin aja di sini A terus kasih 0. Kita ubah namanya jadi misalkan apa ya? Sensor, misalkan sensor gas pin. Nah, di sini kasih tahu nih bahwa eh, dua itu dia LED hijau, 3 itu dia LED merah, lalu A0 itu sensor gas. Nah, setelah dikasih tahu pada file setup, di sini kita kasih tahu lagi menggunakan pin mode.
pin mode. Nah, pin mode ini masih tahu bahwa dari digital digital ini, dari pin digital ini dia itu inputan atau outputan. Di sini saya akan copy yang LED hijau, ngasih tahu bahwa LED hijau pin ini dia sebagai output. Kenapa sebagai output? Karena dia akan menyala sebagai keluaran. Terus di sini untuk yang merah, merah, nah merah sebagai output. Selanjutnya, nah kenapa yang analog nggak dikasih pin mode? Karena beda, beda apa ya? Bisa dibilang beda cara nanganinnya, cara penggunaannya beda. Kalau misalkan, nah di sini di white loop, di sini cara penggunaan analog pin ya. Nah, untuk analog pin di sini tidak menggunakan pin mode, melainkan menggunakan analog read. Nah, di sini analog read. Kita kasih tahu nih, analog read. Read ini parameternya yaitu ya ininya pin-pinnya ini, pin dari A0 sampai A5. Sedangkan di sini yang digunakan yaitu pin A0. Nah, di sini pin A0 itu dimasukkan di variabel sensor gas pin. Sensor gas pin. Nah, bisa seperti itu. Nah, sebenarnya di pin mode juga parameter yang pertama itu bisa menggunakan angka atau bisa menggunakan variabelnya. Di sini saya menggunakan variabel untuk perbesar. Nah, yang gede. Nah, untuk inputan dari sensor gas ini kan belum, jadi saya mau nyimpen inputan ini ke variabel. Jadi, nah, analog. Nah, di sini mau disimpan ke variabel. Cara nyimpen, cara ngasih variabelnya gini. Misalkan variabel gas value. Gas value itu sama dengan, nah, jadi nanti data yang dari gas sensor ini akan disimpan ke gas value. Tapi sebelum disimpan, kita harus ngasih tahu bahwa gas value ini tipe datanya apa. Di sini saya tipe data untuk gas value yaitu plot gas value. Nah, jadi udah dikasih tahu bahwa eh, si gas value ini dia akan nyimpen data dari sensor gas yang merupakan tipe datanya float. Nah, seperti itu. Lalu, nah, selanjutnya coba, nah, kita coba menggunakan serial monitor ya. Di sini untuk penggunaan serial monitor pada web setup, di sini kita ketikkan serial titik begin. Tanda kurung, berkurung tutup kurung, kita masukkan seri 9600. 9600. Kenapa 9600? Karena itu base. Ini itu default biasanya. Default untuk serial monitor. Nah, coba kita di sini menampilkan dari di gas value ya. Para menampilkan ini kita menggunakan print line, print line.
gas value. Coba kita start jalan bareng nggak? Oh, di sini ada error untuk pin mode ya. Nah, pin mode harusnya huruf P-nya itu tidak kapital. Di sini tadi kapital ya. Kita start untuk gas value. Sensor gas pin. Coba kita copy sensor gas pinnya. Analog grid. Nah, di sini nggak error. Kita lihat di serial monitor. Nah, di serial monitor keluar hasilnya 25. 24. Coba kita dekatkan. Berubah. Nah, dia akan naik. Akan naik. Kalau dijauhin dia bakal turun. Nah, sekarang kita akan mencoba gimana kalau misalkan si gas ini dekat. Jadi kalau misalkan gasnya banyak, lampu merah akan nyala. Kalau misalkan gasnya dikit, lampu hijau yang akan nyala. Kita langsung ke kodenya. Kita stop dulu. Nah, ke kode. Kita, nah di sini menggunakan pengkondisian if. Jadi di mana ketika gas value-nya itu lebih dari berapa ya? Coba kita select dulu. Kita lihat di serial monitor. Nah di sini ukur segini 27, 25. Puluh 30 kali ya. Di sini saya akan ngeset, jadi akan ngeset ketika si gas value ini lebih dari sama dengan 30, maka lampu merah, lampu LED warna merah akan nyala. Nah, di sini penggunaan, nah untuk mengakses digital pin ya. Di sini. Nah, untuk analog pin kan di sini menggunakan analog grid ya. Nah, sedangkan untuk mengakses digital pin di sini bisa menggunakan di digital digital void. Nah, untuk parameternya di sini ada dua parameter. Yang pertama itu pinnya, pin berapa, lalu dia mau nyala atau mau mati. Untuk parameter keduanya. Nah, di sini untuk parameter pertama yaitu LED warna merah ya. LED warna merah yaitu pin 3. Sebenarnya kita bisa aja masukin angka 3 di sini, lalu koma. Di sini misalkan saya mau nyalain. Kalau mau nyalain tinggal ketikkan high. Dia bakal nyala. Coba kita coba. Nah, dia nyala. Dia bakal nyala terus. Nah, tetapi saya biasanya untuk parameter pinnya ini, parameter yang pertama ini, biasanya saya masukin nama variabelnya. Nah, ini untuk LED warna merah. Nah, terus di sini jika kondisinya false atau salah else. Nah, kalau else berarti lampu LED warna merahnya mati. Nanti tinggal kita ubah high-nya jadi low. Yang tadinya nyala jadi mati.
cari menitnya, tester select. Nah, kita deketin, nah lampu LED warna merahnya nyala. Kalau kita, kalau dijauhin, apa ya? Kalau gasnya jauh, tuh LED merahnya mati. Nah, sekarang tinggal kita atur LED yang warna hijau. Kalau misalkan jauh, LED hijau nyala. Kalau dekat, LED hijaunya mati. Berarti di kodenya kita bisa di pertama di kondisi true dulu. Kondisi true. Kondisi true. Nah, di sini kondisi true. Jadi kalau misalkan kondisi true berarti kalau misalkan gasnya dekat ke sini berarti LED merah nyala, LED hijaunya mati. Berarti tinggal kita allow yang hijau. LED hijau low. Nah, kalau misalkan gasnya jauh atau dikit, LED yang hijaunya bakalan nyala. Berarti kita di sini ubah jadi high. High. Kita coba tersimulate lagi. Nah, sini LED merah nyala karena dekat ya. Coba gasnya kita jauhin, nah LED hijaunya yang nyala. LED merahnya mati. Nah, mungkin mungkin segitu untuk kode gas untuk apa ya untuk rangkaian gas sensor untuk rangkaian sensor gas pada Arduino di tingkat 1. Atau kita mau coba tambahin komponen. So, kita coba, saya mau coba nambahin komponen. Ini kan kalau misalkan ia benar-benar disimulasikan pada kehidupan gitu kan. Kalau misalkan ini ditaruh di dekat gas, gas LPG gitu. Kalau misalkan cuma lampu doang kan kadang-kadang kalau misalkan kita jauh dari kompor atau jauh dari dapur kita kan nggak bisa lihat lampunya. Saya saya mau coba pakai suara jadi nambahin suara. Kalau misalkan kalau misalkan kita jauh dari dapur pun kita bisa tahu dari si suara ini. Di sini saya menambahkan piezo atau buzzer ya, piezo. Nah, untuk kaki negatifnya ini kita hubungkan ke ground. Lalu kaki yang plusnya ini kita hubungkan ke digital pin yang ada di Arduino. Kita taruh sini, kita rakit sini, sini, sini. Kita atur posisi bawah dikit. Nah, udah kita ubah warnanya jadi warna apa ya? Biru muda. Sebenarnya kita bisa aja sih nambahin resistor di kaki kaki buzzernya itu kaki piezo piezo. Nah, di sini di kaki plusnya menggunakan 220 ohm piezo. Nah, untuk kodenya gimana? Kita langsung aja ke kodenya. Di sini kita kasih tahu dulu seperti kayak yang lain kita kasih tahu pinnya bahwa pin 4 itu pin 4 jadi bagi piezo ya namanya tadi.
Ya, piezo, piezo pin. Jadi pin 4 itu piezo. Nah, di sini kita kasih tahu lagi nih, ini void setupnya bahwa piezo, pie. Nah, kita copy aja. Copy biar nggak salah ketik. Copy paste piezo, pie, pie. Gimana sih bacanya? Piezo pin sebagai output. Nah, untuk mengaksesnya kita bisa di kondisi true ya, di if kondisi true. Di sini sama halnya dengan yang lain nih, pakai digital white karena dia digital pin. Kita di sini copy paste. Nah, kita copy lagi piezo pinnya variabel piezo pin kita paste di sini. Nah, dia akan kalau high itu nyala. Nah, sekarang tinggal kita masih matinya. Matinya berarti di else. Kita ubah high-nya jadi low. Kita coba. Nah, ini jauh. Coba kita dapetin, nyala nggak ya? Oh, nyala. Tuh, kalau dekat biasanya nyala. Kalau jauh dia mati. Nah, mungkin itu untuk tambahan dari piezo atau buzzer. Gampangnya buzzer sih. Biasanya saya nyebutnya buzzer. Lalu apa lagi ya? Kira-kira apa lagi nih yang mau ditambahin? Suara udah, lampu udah. Apa kita mau nambah LCD? Jadi kita biar tahu inputan gasnya ada berapa. Kita tambahkan LCD langsung aja. Kita tambah LCD. Ini pin SCL. Kita langsung hubungkan ke pin SCL yang ada di Arduino. Kita atur posisi. Ubah warna birunya jadi warna blue. Biru muda jadi biru gelap kali. Terus kita ubah warnanya jadi ungu. Atur posisi udah ya. Nah, untuk SCL, di sini SCL kita hubungkan langsung ke SCL ke 5 volt yang ada di breadboard ya. Atur posisi, nah udah kita ya udah kan. Nah, ubah warnanya jangan lupa biar tahu bahwa ini itu VCC atau arus yang ada listrik 5 volt. Selanjutnya kita ke ground. Ground, oh, oke. Ground ke ground. Ground ke ground yang ada di breadboard. Nah, kita ubah warnanya jadi warna hitam. Deketin sini, atur posisi. Nah, udah. Di sini udah nyambung semua komponen dari LCD ke Arduino, terus ke breadboard atau papan PCB. Nah, untuk kodenya langsung aja kita ke kode. Nah, di sini untuk LCD, sebenarnya LCD itu butuh library. Nah, di sini dia tempat library pada tingkat KT itu seperti gambar apa ini ya? Gambar ya, gambar itulah. Nah, di sini ada desain library. Nah, di sini ada banyak library kayak stepper, SPI, SD, Wire, software serial, servo, ada NeoPixel, Keypad. Nah, di sini ada liquid crystal I2C, liquid crystal, ada iRemote, ada EEPROM, ada fluid liquid crystal, ada fluid LED backpack. Nah, untuk LCD I2C ini, saya akan menggunakan library dari ada fluid liquid crystal. Kita include. Setelah di-include, kita copy ininya. Kita pastekan di sini. Nah, ini
itu sama halnya kayak ngasih tahu ini kayak pin-pin kayak variabel LED hijau 2 sama halnya seperti itu tapi di sini jadi nama library-nya dulu ditaruh di depan kayak ini kan tadi habis di copy terus di paste taruh di depan nah terus kita mau ngasih variabel apa nih dari nama library ini saya akan ngasih LCD ya LCD nah di sini parameternya itu 0 kalau ada fluid liquid kristal ya. Terus, nah di sini di void setup-nya juga kita kasih tahu lagi. Oh, ya kita kasih tahu bahwa LCD ini akan dimulai, akan begini. Nah untuk parameternya di sini itu ukuran dari si LCD-nya itu. Berarti di sini ada dua parameter. Yang pertama itu ukuran dari panjangnya, lalu yang kedua itu ukuran dari lebarnya. Di sini LCD ini berukuran 16 kali 2. Nah, seperti itu. Setelah itu, nah ini udah LCD begini. Nah, di sini kita akan naruh. Nah, di sini kita akan mulai nampilin data. Nampilin inputan dari sensor gas ke LCD. Bagaimana caranya? Di sini kita bisa mengetikkan LCD. Yang pertama itu harus di set kursor. Di kursor. Untuk apa set kursor? Untuk menentukan posisi kalimatnya. Mau di mana? Di sini nol. Nah, di sini 0,0 ini itu indeks untuk baris parameter pertama. Nah, ini indeks untuk kolom parameter kedua. Nah, ini untuk naruh tulisannya mau di mana. Sekarang kita akan menampilkan tulisannya. Nampilin tulisannya itu menggunakan LCD print. Nah, kita mau nampilin tulisan apa nih di sini nih? Di sini saya akan nampilkan tulisan apa ya? Hmm, sensor gas aja kali ya. Sensor sensor gas. Nah, nanti untuk indeks, jadi ini untuk yang paling baris atas, baris pertama dia akan nampilin sensor gas. Nah, untuk baris keduanya, untuk yang di bawah kalimat sensor gas ini, saya akan nampilin di data dari sensor gasnya itu. Nah, tinggal ini dihapus. Nah, tinggal gimana cara nampilinnya, tinggal kita panggil aja nih si variabel gas value-nya, kita masukkan ke dalam kurung. Nah, gitu, gas value. Kita coba start simulate. Nah, dia keluar. Dia tampil keluar sensor gas 21,00. Sama nggak kayak di serial monitor? Sama ya. Kita coba deketin. Nah, di sini 35, 36 di sensor di LCD-nya 36. Lalu buzzernya nyala dan lampu LED warna merahnya nyala. Kalau misalkan kita jauhin, nah jadi 20. Di sini 20, di sini 20, buzzernya mati, LED warna hijaunya nyala. Terus ya mungkin sekian video untuk rangkaian komponen gas pada Arduino menggunakan Tinkercad. Ini merupakan kodenya. Mungkin teman-teman bisa ikut coba atau praktekkan langsung di Tinkercad. Ini kodenya. Nah,
Mungkin sekian untuk video kali ini untuk rangkaian komponen Arduino ya, rangkaian sensor gas menggunakan Arduino pada Tinkercad. Mungkin sekian video kali ini. Terima kasih.